semprot atau spray dryer. Kalian udah pernah lihat spray dryer nggak? Kita punya alatnya ini. Spray dryer ini kita punya alatnya, harganya cukup mahal ini. Udah pernah lihat nggak kira-kira? Belum. Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Jadi alat ini bisa dilihat di ini di lab pangan. Lab pangan kemarin ini ya online ya. Oh iya. Ya, jadi ini bisa dilihat di lab pangan. Jadi di sini spray dryer ini tujuannya adalah untuk mengeringkan suatu bahan makanan gitu ya, suatu feed, yang mana feednya itu berupa cairan ya, yang di dalam cairan itu terlarut padatan gitu ya. Jadi ada padatan yang terlarut dalam cairan. Contohnya umumnya itu yang sering dijadikan feed pada spray dryer, di antaranya adalah sari buah, ekstrak, misalnya ekstrak kopi gitu ya. Kalau mau dikristalkan dijadikan bubuk, yaitu biasanya pakai spray dryer. Kemudian susu juga, susu bubuk yang kita sering konsumsi itu pengkristalannya dengan menggunakan spray dryer ya, dan juga bahan cair yang lain. Nah, pada spray dryer di sini dilakukan pengeringan secara direct ya, berarti feednya dikontakkan langsung dengan udara panasnya, udara pengeringnya, dan udara pengering yang digunakan biasanya ini ya, suhunya 180 derajat Celcius, jadi sampai 180 derajat Celcius. Untuk suhu produk yang dihasilkan itu biasanya 80 sampai 90 derajat Celcius. Produk hasil dari spray dryer itu tadi ya berupa butiran-butiran kecil atau bubuk ya. Jadi yang awalnya cairan menjadi bubuk. Kemudian ini basic konsep dari spray drying. Spray drying merupakan pengeringan semprot, di mana di situ tujuannya adalah pembentukan butiran dari cairan curah atau solid liquid gitu ya. Kemudian terjadi pembentukan butiran ini akibat adanya pengambilan air atau kelembapan ya. Jadi kelembapannya itu dihilangkan dengan cara dikeringkan sambil disemprot gitu ya. Penyemprotan tadi kan menyebabkan cairan tersebut ukurannya menjadi lebih kecil gitu ya, ukurannya membentuk partikel-partikel kecil. Nah, akibatnya itu nanti produknya adalah berupa partikel-partikel kecil yang nanti menjadi bubuk gitu ya. Butiran cair disemprotkan ke ruang pengering atau drying chamber. Ya. Jadi di sini feednya akan disemprotkan ke dalam drying chamber melalui atomizer ya, atomizer atau sparkle. Sparkle ini berfungsi untuk membuat feed yang cairan tadi itu yang ada padatannya tentunya menjadi partikel-partikel kecil atau droplet ya, atau bentuknya sangat kecil sampai dibilang kayak atom gitu ya, makanya penyemprotnya dinamakan atomizer. Kemudian gas panas atau media pengering dengan kelembapan rendah bercampur dengan butiran terdispersi. Jadi di situ gas yang digunakan untuk mengeringkan ini tentunya memiliki kelembapan yang rendah ya. Jadi supaya produknya juga kelembapannya rendah, maka gas panasnya juga diharapkan memiliki kelembapan yang rendah. Kemudian butiran individual atau atom dibentuk oleh atomizer ya. Tadi ya saya sebutkan bahwa butiran-butiran yang nantinya menjadi serbu itu dibentuk atau menjadi seperti itu karena adanya atomizer atau sparkle ya. Kemudian pengeringan semprot juga dikenal sebagai teknik pemrosesan partikel.
ini atomizer yang ada di sini. Itu di sini atomizer ada 2 tipe. Ada yang tipe pneumatik, ada tipe putar. Tipe pneumatik ini artinya supaya dia menjadi partikel gitu ya, partikel-partikel padat yang kecil-kecil itu feednya itu ditekan dengan udara tekan gitu ya, sambil dilewatkan pada lubang-lubang yang kecil, sehingga nanti keluarannya juga berupa sparkle-sparkle atau butiran-butiran kecil. Kemudian kadar air dari butiran atau droplet suspensi ini akan segera menguap ketika dia dilewatkan atau dimasukkan ke dalam spray dryer ya. Proses perpindahan massa dan panasnya itu simultan. Jadi di sini kan feednya itu dimasukkan ke spray dryer lewat nozzle tadi, lewat atomizer tadi. Sambil itu dialirkan udara panasnya gitu ya. Nah, pengalirannya ini secara co-current, jadi sama-sama dari atas. Nah, pada saat terjadi atomizer tadi, sambil dikeringkan juga dengan udara panas. Nah, pada proses ini itu laju pengeringannya itu sangat cepat ya. Karena apa? Karena butiran-butirannya itu kan sudah sangat kecil ya. Sudah sangat kecil sekali. Kita tahu bahwa semakin besar, semakin kecil ukuran partikel dari suatu padatan yang mau kita keringkan, maka luas permukaannya akan semakin besar kan ya. Sehingga proses perpindahan panasnya itu akan sangat sangat optimum sekali. Lajunya menjadi lebih cepat karena tadi luas permukaannya yang sangat besar karena bentuk dari padatan yang dikeringkan tadi berupa droplet yang sangat kecil. Sehingga di sini proses perpindahan massa dan panasnya itu terjadi sangat simultan atau cepat. Kemudian pengeringan droplet berlanjut di dalam drying chamber ya. Setelah di sini dia dikeringkan, proses pengeringannya yang ada di awal-awal sini tuh nggak lama gitu ya. Jadi 1 menit aja sudah kering ya, sudah kering. Nah, setelah itu berlanjut dengan pengeringan yang ada di dalam droplet. Jadi mungkin masih ada yang yang agak basah, itu akan dilanjutkan pengeringannya di dalam drying chamber. Cuman pada di drying chamber ini laju pengeringannya ini mengalami penurunan gitu ya. Jadi di awal-awal itu laju pengeringannya adalah constant rate. Nah, pada saat sudah di tengah-tengah drying chamber itu memasuki falling rate atau laju pengeringannya mengalami penurunan. Kemudian produk kering terbentuk pada pengeringan 1 tahap. Ya, pada saat pengeringan 1 tahap maka nanti akan terbentuk ini ya, terbentuk produk ya. Produknya ini sudah kering. Nah, produknya ini berbentuk partikel-partikel kecil atau powder gitu ya. Pemisahan partikel dari gas pengering menggunakan siklon atau back filter. Nah, jadi kan nanti yang powder ini akan terendapkan di bawah gitu ya. Nah, terus tentunya masih ada gitu ya. Ada partikel padatan yang sangat kecil yang tidak bisa terendapkan di sini, tapi dia terbawa oleh udara panasnya. Nah, karena dia masih terbawa oleh udara panas, sedangkan itu adalah produk kita ya, makanya di situ kita perlu memisahkannya, misalkan udara dengan partikel padatannya. Nah, biasanya digunakan siklon atau back filter atau scrubber gitu ya. Nah, ini diagram alir dari ini gambarnya ya. Gambar proses single state spray dryer ya. Ini alatnya seperti ini. Di situ nanti feed akan akan dialirkan ke dalam
atomizer, sambil berbarengan udara itu akan dipanaskan di dalam heater yang kemudian nanti dialirkan beriringan dengan feednya, sehingga nanti terjadi kontak antara udara dan partikel yang sudah menjadi partikel kecil-kecil atau droplet yang masih basah tersebut. Akibat adanya kontak tadi, humidity atau moisture air yang ada di dalam partikel droplet tadi itu akan menguap ya, sehingga dia nanti akan terjatuh gitu ya, akan jatuh ke bawah, sedangkan uap airnya akan terbawa oleh udara panasnya. Padatan atau serbuk yang hasil dari produk ini nantinya akan masih terbawa ke sini ya, akan dipisahkan lagi dengan udara panasnya dengan menggunakan siklon ya. Dari sini nanti dihasilkan produk berupa powder atau bubuk. Sedangkan udaranya akan keluar dari siklon dan dialirkan ke dalam dust collector. Jadi mungkin masih ada debu-debu yang tidak terendapkan tadi, yang tidak bisa tersettling di sini. Itu harus ditangkap gitu ya, ditangkap dengan menggunakan dust collector atau scrubber. Karena ya nggak boleh juga ya ada debu langsung dikeluarkan gitu saja tanpa dia pisahkan dulu dengan debunya gitu ya. Kemudian ini adalah psikometrik diagram. Jadi tadi kan udara panas itu dihasilkan dari udara lingkungan yang dilewatkan pada heater. Sehingga di sini media pengeringnya yang berupa udara panas itu harus dilakukan pemanasan dulu ya, karena udara ambien di sini ya. Jadi udara ambien ini harus dipanaskan dulu hingga dari T ambien hingga T udara pemanas biasanya sedikit di atas suhu zona atomizer. Pada proses pemanasan udara, kelembapan atau humidity ratio udara konstan, tetapi kelembapan relatif atau relatif humidity turun hingga sangat rendah. Jadi di sini kan tadi saya bilang bahwa supaya produknya tetap memiliki kelembapan yang rendah, maka diupayakan kelembapan dari udaranya itu juga rendah gitu ya. Nah, di situ udaranya yang dari udara ambien itu nanti akan dipanaskan, di mana pemanasannya ini hanya humidity-nya dibuat konstan gitu ya, tidak merubah humidity, tidak sampai merubah humidity, tapi hanya merubah relatif humidity-nya saja. Ya. Di sini nanti relatif humidity-nya akan turun akibat adanya pemanasan dari udara ambien tadi. Kemudian ini kurva absorpsi isotermik ya. Di situ ada hubungan antara water activity atau AW dengan moisture content ya. Di sini AW dari produk biasanya diturunkan sekitar 0,2. Jadi karena produknya ini umumnya adalah produk makanan ya. Produk makanan kayak susu tadi, kita tahu bahwa bakteri itu akan lebih mudah gitu ya, akan lebih mudah berkembang biak pada AW atau water activity yang tinggi ya. Jika kita lihat di sini, pada beberapa mikroba itu dia akan bisa tumbuh ketika water activity-nya antara 1 sampai 6 ini ya. Nah, ini tidak kita harapkan ada gitu ya pada produk kita, sehingga kita pastikan bahwa produk kita itu benar-benar dalam keadaan kering ya, pada kondisi bubuk dan keadaannya sudah kering, di mana dia memiliki water activity yang tidak memungkinkan untuk mikroba itu berkembang.
ya, atau tumbuh. Sehingga di sini biasanya water activity yang ditargetkan itu adalah sekitar 0,2-nya. Relative humidity udara harus dirasakan pada 20% untuk mendapatkan AW yang ada. Jadi kalau kemudian pada akhir pengeringan udara dan produk mendekati kondisi seimbang. Ya. Oke, kemudian laju evaporasi, suhu dan tekanan uap. Ini jadi laju evaporasi ini tentunya dipengaruhi oleh suhu, tekanan uap, luas permukaannya tadi ya. Semakin besar luas permukaannya, tentunya akan makin cepat proses evaporasinya. Kemudian gas pengeringnya juga ya. Gas pengeringnya lajunya berapa, kecepatannya, lajunya berapa, suhunya berapa. Gitu. Kemudian faktor penting yang lain adalah difusivitas air di dalam udara, kecepatan relatif droplet di dalam gas pengering, kemudian viskositasnya, serta konduktivitas dan kapasitas panas udara. Ya, ini terkait dengan perpindahan panasnya ya. Kemudian untuk konversi droplet cairan menjadi suatu partikel padatan, ini agar itu terjadi, agar dia menjadi partikel padatan yang awalnya berupa droplet yang masih ada uap airnya, ada airnya, di situ harus dia sudah kehilangan 50% dari beratnya gitu ya. Jadi airnya harus sudah hilang 50%-nya. Kemudian kehilangan volume 250% akibat dari pengerutan. Kemudian ini komponen-komponen sistem spray dryer, ada pemasok udara pengering dan sistem pemanasan tadi ya. Ada ini di bagian sistem yang menyediakan udara panasnya. Kemudian ada sistem atomisasinya ya. Di sini ada sistem atomisasinya, kemudian drying chamber, dan ada juga sistem pemisahannya ya. Nah, sistem pemisah serbuknya antara serbuk dengan udara panasnya nanti dipisahkan. Kemudian juga ada tambahan yaitu jumlah tahapan dan mode pengeringannya. Tentunya dengan menambah jumlah tahapan, proses itu akan semakin efisien gitu ya. Kemudian Chandra, ya Chandra. Bapak mohon maaf memotong, izin mengingatkan Pak untuk 16-15 itu kelas 3B ada kuliah pengendalian mutu pangan Pak dengan Bu Nancy. Oh gitu. Ya sudah ya. Oke, ya sudah. Saya juga ini masih di kampus. Kalau jam 16 itu sudah ini ya, sudah harus balik karena OB-nya sudah siap-siap pulang. Jadi mungkin kita boleh cukupkan sampai di sini aja ya. Nanti dilanjutkan tadi sampai sini ya. Iya, benar, kita cukupkan aja sampai di sini. Hari Senin kita lanjutkan ke pengeringan spray dryer dan juga contoh soalnya. Oke, saya kira